Di sesi kali ini kita akan membahas perencanaan kolom untuk sistem rangka pemikul momen. Soal ini masih sama di tutorial yang sebelumnya terkait tentang perencanaan balok, di mana kita meninjau salah satu kolom dari keseluruhan struktur ini. Yang kita tinjau adalah kolom BC yang dilingkari warna hijau ini. Di sesi sebelumnya kita melakukan perencanaan untuk balok yang ada di warna merah itu. Sekarang kita ada di, kalau kita lihat properties yang kita miliki, lebar dan tinggi penampang kolom itu adalah 600-600. Dia bentuknya akan persegi seperti ini. Untuk tebal selimutnya adalah 40 mm. Ini merupakan juga clear cover minimum. Diameter tulangan utama untuk longitudinalnya kita rencanakan menggunakan 25 mm. Dan untuk diameter sengkang atau tulang transversalnya di 13 mm. LN, panjang atau tinggi efektif, yang kalau dibalok itu adalah efektif dari muka kolom ketemu kolom, jadi bentang balok dari muka kolom ketemu muka kolom. Kalau yang di sini adalah panjang kolom dari muka balok atas ke muka balok bawah, panjang bersihnya. Di soal ini bersihnya ada di 3,5 meter. Untuk bisa mendapatkan gaya dalam yang terjadi pada setiap member yang ada di struktur gedung ini, khususnya untuk yang ada di area kolom BC, kita sudah punya nilai yang muncul dari total penjumlahan ya, dari total penjumlahan pembebanan. Untuk dead load-nya totalnya sebesar 2260, lift load-nya 620, dan akibat lateral gempanya, earthquake-nya kurang plus minus 20 kN. Ini untuk kolom DB, kolom yang ada di atas dari kolom BC. Untuk kolom BC-nya pun juga sudah bisa dilihat di layar. Dan begitu pula untuk kolom CE yang ada di bawah kolom BC. Kolom CE. Mengapa kolom yang ada di atas dan di bawah ini perlu dicek? Karena kolom yang di atas dan di bawah ini juga mempengaruhi terhadap perencanaan dalam sistem rangka pemikul momen. Maka ketika kita melakukan perencanaan kolom untuk sistem rangka pemikul momen, maka kolom yang di atas dan kolom di bawahnya pun tetap harus kita perhitungkan. Setelah kita lakukan proses perhitungan analisis dengan menggunakan software, didapatkan gaya dalam momen dan gaya dalam geser, begitu pula gaya dalam akibat gempanya, jadi berupa lateral load-nya. Jadi kita punya akibat gravitational load dan kita punya akibat lateral load-nya yang dari gempa. Karena gravitational load, untuk dead load-nya total momen yang terjadi pada kolom BC yang sedang kita rencanakan ini, yang kita tinjau, minus 5,4 kN dan akibat lift load-nya 1,35 minus. Dan untuk akibat lateralnya sebesar 260 kN. Jadi bisa dilihat akibat lateralnya jauh lebih dominan di sini ya. Untuk akibat dead load di bawah kolom, jadi di momen atas ya, kita bisa lihat momen yang terjadi di atas ini, biru ini, itu nilainya sebesar ini. Dan untuk yang terjadi momen yang terjadi di bawah, nilainya juga sama di besar minus 5,4. Di lift load-nya juga sama, minus 1,35. Untuk earthquake-nya sebesar 280 kN. Untuk geser yang ada, akibat gravitational load dan juga lateral load-nya, D dan L-nya 0. Karena kita berbicara tentang akibat geser yang terjadi pada kolomnya. Kalau ini geser terjadi pada balok, nilainya akan muncul. Tapi pada kolom, nilai ini tidak muncul. Namun geser itu akan muncul yang diakibatkan oleh lateral load. Make sense ya? Karena arahnya lateral load seperti ini. Momen dan geser akibat gravitational load dan lateral load-nya sudah kita dapatkan, maka hal yang bisa kita lakukan di awal adalah melakukan perhitungan kombinasi pembebanan. Kombinasi pembebanan bisa kita temukan di SNI 1727, 1729, even 2847.
Kalau kita lihat di 1727 terkait pembebanan, maka ada beberapa kombinasi pembebanan yang bisa kita pakai. Di sini muncul 4 kombinasi pembebanan dikarenakan hanya ada beban dead dan ada beban lift dan juga beban earthquake. Namun ketika nanti ada beban atap, hujan, salju, dan angin dan lain sebagainya, maka kita perlu memasukkan kombinasi pembebanan keseluruhan. Namun karena di sini hanya ada dead load, lift load, dan earthquake, maka hanya dipakai 4 kombinasi pembebanan yang memenuhi adanya ketiga variabel itu. Untuk mempersingkat perhitungannya, di sini sudah ada kombinasi pembebanan. Yang perlu kita lihat dulu di sini. Kita punya kolom di atas BD atau kolom yang ada di atas yang kita tinjau. Lalu kolom yang kita desain yaitu BC dan juga kolom yang ada di bawahnya. Kolom-kolom ini menerima gaya arah aksialnya, baik dead load, lift load, maupun earthquake-nya nantinya. Yang kita masukkan ke dalam kombinasi pembebanan yang ada. Kita input untuk gaya dalam aksial dan lateral gempa yang terjadi pada kolomnya terlebih dahulu. Jadi aksial di kolom. Untuk kolom di atas BD 1,4D, maka kita sesuaikan D yang di kolom yang ada di atas atau kolom BD menggunakan nilai aksial yang ada di kolom DB ini, yaitu 2260. Maka 2260 kita kalikan ke 1,4D, kita dapatkan 3164. Untuk kombinasi 1,2 det dan 1,6 L, maka 1,2 det dari aksial yang ada di kolom di BD. Maka kita kalikan ini 1,2 det dan ini 1,6 L untuk kombinasi kedua. Maka kita punya nilainya 3704. Begitu pula kita terapkan pada kombinasi 3 dan kombinasi 4. Mengapa di kombinasi 3 sama kombinasi 4 ini di split menjadi 2? Karena di situ ada beban earthquake, arah lateral. Di mana arah lateral ini arah plus dan juga arah minusnya. Sehingga yang kiri itu adalah plusnya, yang kanan adalah minusnya. Maka ini ada plusnya, ini minusnya. Setelah kita masukkan seluruh kombinasi pembebanan, maka kita punya total yang ada di dalam box hijau ini. Baik untuk kolom yang ada di atas, yaitu BD, ataupun kolom yang kita desain, BC, maupun kolom yang ada di bawahnya BC, yaitu kolom CE, harus kita hitung semua. Dari data ini. Gaya dalam aksial dan lateral yang terjadi pada kolom tersebut. Nah, setelah kita sudah menghitung terkait akibat aksial maupun lateralnya, maka kita juga perlu menghitung momen yang terjadi pada kolom. Dalam struktur beton, kolom dan juga balok ini merupakan monolit. Satu kesatuan. Di mana selain kolom menerima beban aksial akibat dari gravitational load dari yang ada di balok, kolom ini pun juga menerima momen. Jadi kalau kita gambarkan aksial akibat aksial mungkin seperti ini. Nah, kolom ini pun juga menerima momen yang diakibatkan dari balok. Sehingga kalau kita gambarkan momen yang terjadi pada portal, momen yang terjadi biasanya umumnya akan seperti ini. Momen yang diakibatkan ini juga masuk ke dalam kolom. Sehingga pada umumnya mungkin bentuknya akan seperti ini. Grafik momen yang terjadi pada kolom. Sehingga kolom ini tidak hanya menerima aksial, namun juga menerima adanya momen. Sehingga aksial sudah kita hitung kombinasi pembebanannya, maka kita juga perlu menghitung yang diakibatkan oleh momen dan geser yang terjadi pada kolom. Geser ini bisa muncul jika adanya beban dari luar yang arahnya lateral. Contoh paling gampang yaitu earthquake. Sehingga akan menimbulkan adanya geser pada kolom itu. Hasil dari perhitungan kombinasi bebanan 1, 2, 3, dan 4 sudah ada di layar.
Jadi 1,4 det ini adalah pengkali dari 5,4, liftnya 1,35, lateral QE untuk earthquake-nya sebesar 260. Itu untuk momen yang ada di ujung atas kolom. Jadi momen yang terjadi pada ujung atas kolomnya. Untuk ujung bawah kolomnya nilainya berbeda. Di sini sudah ada muncul. Dan ini kita kalikan dengan kombinasi pembebanan yang ada, sehingga hasilnya seperti yang ada di layar. Setelah kita dapatkan seluruh total kombinasi pembebanan yang ada, maka kita bisa menggunakan kombinasi pembebanan ini sebagai kontrol panduan dalam perencanaan kolom SRPMK. Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah checking terhadap syarat gaya atau syarat terhadap kemampuan axial load dari kolom itu terhadap perbandingan 0,1 dikalikan dengan A gross dikalikan dengan FC prime. Ini sudah ada di SNI 2847 2019 di pasal 18.7, di mana 0,1 ini adalah rasio, A gross ini adalah luas kotor dari penampang. Di soal ini sudah disebutkan untuk luasnya adalah sebesar 600 mm kali 600 mm. 360.000 mm. Dan untuk FC prime ini adalah FC prime dari mutu betonnya. Mutu betonnya adalah 25. Sehingga kita sudah bisa masukkan variabel itu semua. 0,1 kita kalikan 360.000, kita kalikan 25, kita punya 900.000 Newton atau 900 kN. Nah, PU ini merupakan axial load kolom yang ditinjau. Maka kita bisa lihat berapa sih nilai axial load kolom yang kita tinjau. Kolom yang kita tinjau adalah kolom BC. Kita punya kombinasi terhadap pembebanan 1, 2, 3, 4 yang berwarna biru muda yang ada di layar Anda. Jadi ada yang saya kasih warna biru ini. Nih, kita lihat ya. Nah, kita lihat di situ. Kita lihat kolom yang kita tinjau sekarang. Kan nilai maksimum terbesar yang kita ambil dari kombinasi pembebanan yaitu 4076. Sehingga 4076 ini kita bawa ke sini. Jadi dia sebagai nilai PU axial load kolom yang ditinjau yang direncanakan maksimum. Max dari kombinasi. 4076 terhadap 900 kN oke. Sehingga kondisi ini berarti komponen kolom memikul beban aksial dan juga lentur. Ada aksial dan juga lentur atau kita katakan di sini adalah adanya momen. Oke, dari situ yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita melakukan cek terhadap syarat geometri. Seperti yang kita ketahui, perencanaan kolom pada beton itu tetap hampir sama seperti pada perencanaan kolom beton umumnya, namun di perencanaan untuk SRPMK kita ditambahkan beberapa syarat-syarat yang jauh lebih spesifik dengan tujuan mendapatkan kondisi sendi plastis di sambungan balok dan kolomnya. Di SNI 847 2019 pasal 1872 merupakan syarat geometri SRPMK untuk kolom. Ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu B lebih besar sama dengan 300 mm. B ini merupakan sisi terpendek dari kolom. S atau sisi mana yang paling pendek itu merupakan nilai yang perlu kita cek di mana nilai itu harus lebih besar sama dengan dari 300 mili. Untuk B per H lebih besar sama dengan 0,4 pun juga sama. B merupakan sisi terpendek atau biasanya sering kita sebut lebar dan H merupakan sisi yang lebih besar daripada sisi lainnya. Namun jika B dan H nilainya sama maka bisa kita masukkan nilai yang sama tersebut. Kalau di contoh soal ini karena dimensinya adalah 600 kali 600 untuk penampang kolomnya, ya kita ini membahas penampang kolom untuk syarat geometrinya, maka 600 untuk B-nya adalah 600. 600 lebih besar sama dengan 300, oke. B per H sama-sama 600 di situ jadi 600 ada nilai 1 lebih besar dari 0,4 maka oke. Jadi untuk syarat dari gaya maupun syarat terhadap geometri sudah terpenuhi. Setelah itu kita melakukan checking terhadap syarat rasio tulangan. Sebelum kita bisa checking atau melakukan rasio tulangan, checking terhadap rasio tulangan, maka yang perlu dilakukan sebelumnya adalah
melakukan perencanaan jumlah tulangan pada kolom. Di soal ini kolomnya menggunakan D25. Pada perencanaan kolom sebenarnya bisa kita lakukan secara manual, namun pada konsep perencanaan kolom itu selalu merupakan konsep trial and error, maka ada beberapa software bantu yang membantu kita untuk bisa melakukan desain perencanaan kolom. Di kondisi soal ini dicoba direncanakan menggunakan diameter 25 sebanyak 12. Diameter 25 sebanyak 12 itu kita coba masukkan ke dalam software SP Kolom sehingga hasilnya akan seperti ini. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam perencanaan kolom kita membutuhkan atau kita harus mengecek terhadap sebuah diagram yang sering disebut sebagai diagram axial moment dari sebuah kolom. Mengapa begitu? Karena aksial itu terjadi pada kolom, begitu juga pula momen yang terjadi pada kolom. Kita harus kontrol terhadap kondisi aksial dan momennya supaya masih dalam batas toleran atau tidak beresiko terhadap kegagalan struktural. Grafik yang Anda lihat di layar ini merupakan grafik yang dibentuk dari kolom dengan diameter tulangan 25 sebanyak 12. Mutu bacanya adalah 25 megapascal dengan tebal selimut sebesar 40 mili. Maka terbentuklah sebuah diagram axial moment seperti yang ada di layar. Yang titik-titik dengan yang garis lurus, kalau saya kasih warna merah dan di sini adalah warna hijau. Warna hijau ini merupakan hasil dari faktor reduksi terhadap nilai MN maupun PN-nya. Sedangkan yang ini adalah merupakan nominal asli dari kemampuan kolom tersebut. Pada perencanaan kolom faktor reduksi nilainya sebesar 0,65. Maka signifikansi mundurnya cukup jauh, hampir 50%-nya. Namun semua itu untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan. Peraturan DSNI mensyaratkan 0,65. Pada grafik aksial dan momen ini kita melakukan checking terhadap nilai aksial dan juga nilai momen yang terjadi pada kolom yang diakibatkan oleh kombinasi pembebanan 1, 2, 3 maupun 4. Kembali ke tabel hasil perhitungan kombinasi tadi. Maka kita lihat karena kita melakukan perencanaan pada kolom BC, kita lihat perbandingan atau kita lihat nilai yang terjadi pada aksial terlebih dahulu. Aksial yang terjadi pada kolom di BC adalah nilai sebesar 3486. Saya kasih garis kuning saja. 3486, 4076. Ini kita bandingkan di antara kedua ini. Mana yang paling besar itu yang kita pilih di antara dua. Jadi kombinasi 3 ada 3348 dan dari kombinasi 4 kita punya 2261 nilai terbesarnya. Dari kedua kondisi kombinasi dari kombinasi 3. Nah, untuk momennya, karena ini tadi kita udah dapat nilai aksialnya. Keempat ini kita lakukan plotting ke dalam grafik ini. Karena tadi adalah aksial, maka plottingnya kita lakukan di sini. Kita punya 3486, kurang lebih ada di sini 3486. Ini ada 4076. Terus kita punya 3300 di bawahnya lagi. 3300 dan kita punya 2261 itu ada di bawahnya lagi. Sekarang tinggal momennya untuk yang ada di aksis arah X-nya. Tadi kita udah di aksis arah Y-nya. Untuk arah aksialnya. Sekarang kita mencari untuk akibat momennya. Momennya pun juga kita cari yang nilainya paling maksimum. Dari ujung atas maupun ujung bawah kolomnya. Karena ini nilainya sama, maka kita ambil nilai yang ada 756 dan 864. Untuk di kombinasi 3 ada 4 possibility.
Nilai yang terbesar kita ambil ada 287. Ingat dalam momen minus sama plus tidak mempengaruhi. Dari keempat momen yang ada ini kita lakukan plotting ke grafik aksial momen dari kolom yang kita rencanakan dengan tulangan tadi sebesar D25 dengan sebanyak 12. Maka kita plotting di sini nilainya tadi. Nah, didapatkan kalau kita kelihatan di layar, kombinasi 1 ada di sini, kombinasi 2 ada di sini, kombinasi 3 ada di sini, dan kombinasi 4 ada di sini. Nah, keseluruhan nilai itu masih berada di area yang warnanya biru muda. Maka bisa kita katakan beban yang diterima dari kolom itu, baik akibat aksial maupun momennya, masih masuk dalam batas izin dari kemampuan perencanaan beton kita, perencanaan kolom kita yang diameternya 25 dengan tulangannya sebanyak 12. Dia masih oke. Karena masih ada di dalam area yang warnanya biru ini. Maka pemilihan D25 dengan sebanyak 12 itu bisa kita pakai. Pak, bagaimana kalau saya ingin merubah lagi menjadi misal D25 nilainya sebanyak 10. Itu pun juga bisa. Namun kita harus masukkan ke SP kolom lagi. Dan kita input untuk kombinasi bebanan 1, 2, 3, 4 ini apakah masih masuk. Kalau memang masih masuk di dalam area itu, maka pemilihan 10D25 itu much more efficient dibandingkan dengan 12D25. Setelah kita bisa melihat bahwa kombinasi pembebanan yang ada itu masuk dalam area biru yang ada, jadi oke, syarat itu oke ya, masih cukup mampu layan. Kita lanjutkan untuk cek terhadap syarat rasio tulangan. Jadi setelah 12D25 yang kita pilih tadi masuk terhadap kombinasi pembebanan yang ada, dari semua kombinasi pembebanan yang ada, kita cek untuk syarat rasio tulangan dari syarat SRPMK. Pertama-tama kita perlu cek terhadap nilai rho G itu harus di antara 0,01 sampai 0,06. Rumus rho G berasal dari nilai AS dibagi dengan A grossnya. AS merupakan total luasan diameter yang ada, jadi diameter tulangan. Jadi AS sama dengan 12 kali seperempat pi D kuadrat, maka kita dapatkan AS sama dengan 5892,85. AS dibagi dengan rho G, AS dibagi dengan AG, AG-nya nilai 360.000, maka kita dapat 0,0163. Nilai itu masih di atas 0,61 maka oke. Setelah kita cek untuk syarat terhadap rasio tulangan, maka kita lanjutkan untuk cek terhadap kekuatan lentur minimum dengan syarat strong column weak beam. Di sini kita punya sigma MNC harus lebih besar sama dengan dari 1,2 kali sigma MNB. MNC ini adalah moment nominal column dan MNB ini adalah moment nominal beam. Moment nominal column, sigma moment nominal column itu merupakan jumlah kuat lentur nominal dua kolom yang bertemu di join. Sedangkan sigma moment nominal B itu adalah jumlah moment nominal dua balok yang bertemu di join. Jadi kalau kita lihat di sini, kita gambarkan kita saat ini sedang melakukan perencanaan atau meninjau kolom BC. Dalam syarat kekuatan lentur minimum atau syarat untuk strong column weak beam, maka di situ kita harus cek terhadap momen nominal yang terjadi pada dua kolom yang bertemu di join, juga terhadap momen nominal dua balok yang bertemu di join. Maka bisa kita gambarkan kurang lebih akan seperti ini. Karena kita meninjau kolom BC di mana dia memiliki dua join B dan juga join C, maka kita perlu melakukan checking terhadap SCWB, syarat strong column weak beam pada join B dan syarat strong column weak beam pada join C. Sehingga kita perlu mengetahui nilai momen nominal dari beam 1 dan beam 2, kolom 1 dan juga kolom 2 ini. Berapa nilai momen nominal yang terjadi pada
balok, dan kolom-kolom ini. Begitu pula sama untuk di join C. Maka kita juga perlu tahu berapa momen nominal yang terjadi di kolom 1, kolom 2 ini, dan balok 1, dan juga balok 2 ini. Jadi kita perlu menghitung dulu berapa momen nominal member-member yang ada di join-join ini. Nah, untuk balok ini sudah kita rencanakan pada sesi tutorial sebelumnya. Dan untuk yang ada di kolom ini yang perlu kita tinjau. Karena kita baru mendapatkan nilai aksialnya saja. Aksial yang terjadi pada kolom BD atau kolom yang saya kasih warna merah ini nilainya sebesar 3704. Aksial yang terjadi pada kolom yang biru ini yang kita tinjau saat ini adalah aksialnya 4076. Dan aksial yang terjadi pada kolom CE yang di warna kuning ini adalah 4424. Nilai-nilai aksial ini akan kita bawa ke diagram yang kita buat tadi untuk bisa mendapatkan nilai momen nominalnya. Karena di sini adalah nilai aksial yang ada, maka kita tinggal mencari nilai momen nominalnya dengan cara satu, misal kita punya P untuk kolom BC, kita punya P kolom CE, dan kita punya P untuk kolom DC. Maka kita tinggal tarik saja garis lurus untuk menemukan nilai momen nominal dari nilai-nilai aksial yang ada. Karena ini adalah grafik dari aksial load dan juga momen load dari kolom dengan diameter 25, tulangan diameter 25 sebanyak 12. Maka kita akan mencari nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai itu sudah didapatkan di sini. P aksial sebesar 4424, momen nominalnya ini. Untuk 4076 di sini yang warna orange dan hijau yang 515. Memang angka ini bisa didapatkan dengan cara melakukan input di software SP kolomnya. Dari situ kita bisa melakukan checking terhadap kekuatan lentur minimum untuk SCWB. Kita mulai untuk join B dulu. Join B, join yang ada di B. Momen nominal balok 1 dan momen nominal balok 2, nilai ini sudah ada di perencanaan balok SRPMK di tutorial sebelumnya. Dan momen nominal C1 dan momen nominal C2 ini kita dapatkan dari penarikan pada grafik aksial dan momen dari gambar yang sebelumnya. Karena di situ masih nilainya adalah sebuah faktor reduksi kali MN, maka perlu kita bagi dengan faktor reduksinya 0,65 baru kita dapatkan MN aslinya. Karena nilai yang ada di sini kita masih menggunakan grafik faktor reduksi. Kita membutuhkan nilai nominalnya tanpa faktor reduksinya. Seluruh nilai itu sudah kita dapatkan, maka tinggal kita inputkan ke sini. Total maksimum dari momen nominal kolom, total maksimum dari momen nominal balok, tapi harus dikalikan 20% lebih besar atau 1,2 kalinya. Sehingga didapatkan konsep strong column weak beam. Di sini syaratnya 1535, 1364, oke. Nah, ini pun kita lakukan juga untuk kolom yang ada di join C. Untuk kelanjutannya silakan Anda hitung sendiri, Anda lakukan belajar secara mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat.